tim dan para bapak ibu sekalian, inilah yang kami ingin titipkan kepada Pak Kiai, yang nanti juga kami ingin kepada Pak Kiai dan Ibu Risma. Mudah-mudahan pondok pesantren yang kita ini apakah terus dapat berkembang, bermanfaat, selalu mendapat rahmat Allah. Demikianlah sebagai ucapan daripada tim Safari ini memang kami keliling dari pondok pesantren Sajidul Tauhid, Pacalan, Temboro, dan besok tanggal selanjutnya ke Sokosoro. Pendeknya kami inginkan pada waktu hari Jumat kami bisa bersembahyang bersama dengan para kiai-kiai ulama-ulama di tempat mana kami bersilaturahmi. Ini cita-cita kami selama kami di Magetan ini. Kami menginginkan bisa bersembahyang di masjid di daerah-daerah yang bisa kita bersilaturahmi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri serta para hadirin sekalian. Sekali lagi saya sama pimpinan rombongan mengucapkan terima kasih. Apa yang kami berikan ini tidak berarti bibit mangga itu tidak ada nilainya, tetapi itu sekedar sebagai tali hati kami, sebagai rasa ikatan batin kami dengan pondok pesantren Al-Fatah. Mudah-mudahan ikatan batin kita ini terbina dan kita tingkatkan sehingga bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Manakala ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini Bapak Haji Muhammad Nur Thohir yang memberikan hadiah untuk Bapak BKKBPN dari Magetan. Kemudian demikian juga kepada petugas KB yang lain. Dengan demikian sebenarnya sudah jelas pondok pesantren telah memberikan hadiah. Demikian juga mereka sudah memberikan hadiah sebagai perwujudan kerjasama yang baik untuk pondok pesantren Al-Fatah Temboro dengan pemerintah setempat. Ini Bapak kita, Bapak Kiai dari Golkar yang membacakan doa dalam kesempatan ini. Dengan demikian saudara sekalian, sudah selesailah acara dan sekarang Pondok Pesantren Al-Fatah memberikan mempertunjukkan kegiatan pramuka yang diasuh oleh Bapak Pramukawan ini dalam rangka ikut memeriahkan kedatangan Bapak Dr. Andes Hartono beserta rombongan dari Magetan. Inilah rupanya Bapak Lurah baru kelihatan sekarang, Bapak Lurah Temboro, Bapak Hartono dan Bapak Said dari Depak. Ini Bapak Camat Dr. Helmi dan Bapak Badawi, pimpinan Madrasah Aliyah Negeri di Temboro. Ini Bapak Samsul Huda sebagai sekretaris pondok dan tokoh-tokoh yang lain tamu dari Magetan. Ini Bapak Junaidi kelihatan juga. Setelah selesai acara sambutan di Aula Pondok Pesantren Al-Fatah beserta rombongan dan pimpinan-pimpinan pondok, pimpinan-pimpinan madrasah menuju ke tempat keterampilan putri Pondok Pesantren Al-Fatah untuk melihat kegiatan
para santri bahwa mereka sebenarnya tidak hanya mengaji saja, bahkan mereka juga mempersiapkan untuk keterampilan-keterampilan kecil di mana mereka nanti akan menempuhnya di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat Bapak Muhsin yang sedang ikut menyambut mereka. Ini Bapak Hartono yang sedang melihat-lihat situasi dan hasil karya anak-anak Pondok Pesantren Al-Fatah. Ini Bapak Al-Badawi, rupanya mereka juga ingin membelinya. Ini Bapak Hartono dan Bapak Dr. Nasir Helmi. Demikianlah saudara-saudara sekalian, beberapa keterampilan yang ditunjukkan kepada para tamu yang sebenarnya mereka betul-betul mempunyai keahlian karena memang pekerjaannya tidak terlalu sulit. Ini perpustakaannya, saudara-saudara sekalian, para pelajar putri yang sedang asik memberikan keterangan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, memang keterampilan yang diberikan anak-anak Pondok Pesantren Putri memang bermacam-macam. Bukan hanya hias-hiasan saja, bukan hanya ini dan itu segalanya. Ini diantaranya streaming dari Pondok Pesantren Putri di samping perpustakaannya. Yang dalam hal ini kelihatan buku-buku yang berbahasa Arab semuanya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Ini keterampilan menjahit oleh anak didik kita sendiri. Inilah saudara-saudara sekalian, memang sebenarnya pondok pesantren bukanlah merupakan tempat untuk masalah-masalah akhirat saja, tetapi komplit dengan apa saja yang berhubungan dengan masyarakat nanti. Ini Bapak Lurah yang menerangkan kepada para tamu, Bapak Ahmad Sodik beserta Bapak Badawi yang menerangkan kepada tamu dengan begitu senang, dan rupa-rupanya di antara mereka ada yang tertarik ingin membelinya. Nah, kelihatan Bapak Hartono juga tidak ketinggalan, sempat untuk mengambil beberapa hasil karya anak-anak yang dibawa pulang. Saudara-saudara sekalian, ini hasil karya masak dari anak-anak. Nah, ini Bapak Hartono sedang mengeluarkan, ingin membelinya barangkali. Para santri dengan senang melayaninya, dan dengan begitu sopan mereka melayani para tamu. Saudara-saudara sekalian, ini Bapak Badawi juga amat senang karena tidak tahulah, karena ikut menyambut kedatangan para tamu ini. Dari Pondok Pesantren Putri kemudian mereka menuju pada keterampilan Pondok Putra. Inilah kantor daripada Pondok Pesantren Putra, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, yang di dalamnya nanti akan kita tunjukkan beberapa keterampilan, antara lain akan kita lihat nanti ini ukir-ukiran oleh saudara kita Maliki dan Mat Kanafi. Mereka adalah asli daripada desa Temboro. Ini menjahit, saudara-saudara sekalian. Jadi memang pondok pesantren bukan hanya ini saja, tapi komplit dengan segala keterampilan semuanya ada. Dan alhamdulillah kita bisa melatih para santri, mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan mereka nanti kalau sudah di masyarakat akan lebih bermanfaat untuk dirinya dan untuk kepada orang-orang lain. Saya kepunya
dengan paket ini nanti saya kasihkan alat ini, ya, itu kan kesempatan begini Pak. Apakah yang semula itu selesai Pak, memang ini kan sudah ya. Setelah itu di April di finishing itu yang di tingkat 1. Keterampilan saja. Ya. Para santri dengan begitu aktif mengikuti pingpong, dan memang di pondok pesantren bukan hanya disiapkan untuk ini saja, untuk mengaji sebagaimana kita lihat sekarang, dan olahraga secukupnya sehingga mereka betul-betul sehat jasmani dan sehat rohaninya. Ya, ini beliau Bapak Dr. Hartono memberikan fatwanya kepada mereka. Adik-adik ini keluar juga akan menjadi manusia-manusia yang sudah digembleng dengan disiplin, dengan sikap perilaku kita yang tentunya kita akan membantu sepenuhnya ya. Sekalian, Bapak Hartono berkenan untuk berjabatan tangan dengan Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalid Omar, yang beliau sedang memberikan pelajaran kepada para santrinya, dan rupa-rupanya mereka ingin mendengarkan wajangan secara langsung kepada Bapak Kiai. Maka sebentar lagi kita lihat mereka akan duduk bersama para santri untuk mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalid Omar.
Dan Allah berpandangan bersama musuh kekuatan di dalam bumi. Tetapi ini kita utama yang bukan menuntut lawan sifat berwakili Allah yang dalam bumi. Lawan sifat-sifat yang mengumpuli lawan sifat-sifat dia serta liane berwakil. Al-Quran Sharihun Allah Jalla Sa'nuhu wa Ma'asam Abal Bashar Yakuna Khalifatan Bilabi Qala Rabbukan Malaika Bilik Jahit Usaha Khalifah Qala Katalu Siyama Yukidu Siyama Yukidu Qala Sumsatu Wa Nukadu Qala Ini Alam Malaika Qala Nukadu Bukan Kumayan Qala Allah dan Musa Quran orang dalam bumi orang benar itu jalu Allah dan dari asal baik Musa supaya bagi mewakili dalam bumi Allah jalu waktu ini kita orang malaikat saat itu kata-kata itu mewakil Bapak para malaikat wajah Musa orang pembina dan kaki dalam bumi yang jangan lupa terhadap bumi wanita akan menjadi orang bumi serta seluruh rekan-rekan yang kami cintai. Pertama-tama, kami panjatkan rasa puja dan puji dari KB yang telah sudi menilik kepada pesantren-pesantren. Ini kegiatan Pondok Pesantren Putri dengan adanya latihan pidato, latihan ceramah, dan tibaan bersama para pengasuhnya. Kepada kami anggota pesantren-pesantren Al-Fatah di Temboro. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta tabel safari kafe ya. Beginilah kegiatan-kegiatan kami di Pondok Pesantren Putri Al-Fatah di Temboro ini. Yang tadi bapak-bapak dan ibu-ibu berkenaan pula memeriksa dan melihat keadaan serta kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Putri Al-Fatah Temboro ini. Kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Para santri wati ya yang berbahagia. Bapak Hartono memberikan wejangannya, titipannya kepada para santri. Nurani kita yang betul-betul merasa gembira. Karena apa? Pada kesempatan yang bahagia ini kita bersama silaturahmi dengan Pondok Pesantren ini sangat kita terkesan dengan kegiatan-kegiatannya. Sudah barang tentu santri-santri kita ini selama di pondok tentu kita harapkan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan patuhilah segala apa yang telah dinasihatkan dari Pak Kiai dan seluruh pembina-pembina pondok ini. Di samping itu para santri ini selama masa di pondok ini merupakan penggemblengan mental spiritual khususnya, tapi juga di situ diberikan keterampilan-keterampilan. Sehingga tentu sudah barang tentu nanti harapan kami para santri ini setelah keluar dari pondok ini jangan melupakan alma mater pondok kita ini. Dan nanti kita masih terkenang dengan pondok kita ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT akan melimpahkan taufik rahmat kepada para santri sekalian. Dan nanti akhirnya kita akan terjun pada masyarakat ini akan menjadi manusia yang berbakti kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua kita, dan berbakti kepada bangsa dan negara kita untuk membangun manusia masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hartono telah meninggalkan Pondok Pesantren Putri
Dan mereka menyambut dengan begitu senang, dengan berjanjinya. Dan setelah itu nanti akan sampai kepada pengajian putri yang lain, kegiatan-kegiatan pondok putri yang lain. Masya Allah. Ini Bapak Ibu Masrohah yang sedang memberikan pelajaran di sama-sama para santri dan sebagian tamu yang dengan asyik, dengan tenang mengikuti pelajaran beliau. Begitupun juga diantaranya Nabi dikasih syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan, di mana nanti setelah adanya hari bangkit, setelah adanya kiamat, setelah adanya kiamat. Para berikutnya, mereka para rombongan melihat kegiatan para santri, belajar berpidato, belajar memberikan ceramah kepada masyarakat umum. Kita ikuti bersama. Ini yang terakhir barangkali Bapak Hartono melihat kegiatan para santri. Dan memang rupanya terlalu banyak yang kita berikan informasi kepada mereka. Ini pertukangan. Saudara-saudara sekalian, adik kita Ubaidillah, putra yang ke-5 dari Bapak Kiai. Ini Al-Fatah, putra kakaknya ini saudara-saudara sekalian. Kakaknya Ubaid melihat ini anyaman-anyaman saudara-saudara sekalian. Mereka dengan senang mempertunjukkannya kepada para tamu. Jadi sumbernya tadi saudara sekalian, ini sekarang mereka para rombongan menuju pada kantor kepala desa Temboro, Bapak Lurah, Bapak Kiai Haji Ahmad Sodik. Di sana kita lihat beberapa tumbuh-tumbuhan yang sedang dipentaskan kepada para tamu dan mereka mengikuti dengan tenang. Catatan penimbangannya.
kearifan ya. Iya. Sudah ada mana itu terus mana? Dan fungsi dan melayani yang penting itu melayani anggota, melayani masyarakat. Jadi tugas Paguyuban itu sebenarnya bagaimana agar kelompok-kelompok KB itu dapat bisa terlayani dengan baik. Tuan Ini yang biasanya sih ini direktur Kuliah Negeri. yang kenal saya. Saudara-saudara sekalian, ini para ibu petugas KB dari Kampung Temboro, beserta para dokter. Mereka dengan senang menyambut para tamu. Jadi yang mau nganggo handphone mau. Aman sepergaulan, aman pada hidup ini. Mengapa aku diasingkan dari kalangan masyarakat? Mengapa aku disisihkan oleh teman sepergaulan, aman pada hidup ini. Kini aku baru tahu diriku tiada berayat. Apakah karena itu semua memandang rendah perbuatan ayah ibu, menuruti hawa nafsu diriku yang tiada tahu, akhirnya menanggung malu. Mengapa aku diasingkan dari kalangan masyarakat? Mengapa aku disisihkan oleh teman sepergaulan, amat pedih hidup ini. Ingatlah, sesungguhnya derajat manusia di sisi Allah terletak iman dan ketakwanya. Mengapa aku diasingkan dari kalangan masyarakat? Mengapa aku disisihkan oleh teman sepergaulan, amat pedih hidup ini.
Saudara-saudara sekalian, ini Bapak Said yang memberikan sambutan di pendopo kelurahan. Kita dengarkan, kita ikuti bersama-sama. Khususnya Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak dari keluarga Pondok Pesantren Al-Fatah ini, untuk cita-cita daripada pengembangan ini, cita-cita Pondok Pesantren itu sendiri, saya kira tidak pernah bertentangan, tentunya jadi satu, Pak Camat juga ini. Saya kira begitu. Terutama ada moto Kabupaten Magetan yang baru saja dicanangkan, yaitu 1 Maret. Apa 1 Maret itu, Pak? Apa? Sa'iyat tumuju M Magetan A Asri R Resid E Edi T Tumoto. Sudah apa? Saudara-saudara sekalian, ini para santri Pondok Pesantren Al-Fatah yang sedang melakukan sholat setelah mengikuti pergerakan mereka. Dalam hal ini mereka adalah anak-anak ibtidaiyah, laki-laki maupun perempuan, yang jumlahnya mereka tidak kurang daripada 400 laki-laki maupun perempuan. Dan inilah memang bibit kawitannya Pondok Pesantren Al-Fatah. Dari sinilah Pondok Pesantren ini dibesarkan, dan dari sinilah mereka dibina, yang sampai sekarang ini alhamdulillah bukan hanya sanawiyah maupun aliyah maupun SMP maupun SMA-nya. Bahkan pernah juga Pondok Pesantren Al-Fatah mempunyai satu universitas yang oleh sebab karena beberapa hal sehingga sampai sekarang mereka masih harus berhenti. Namun demikian, semangat dan persiapan untuk kembali lagi kepada universitas yang besar, yang bermutu, masih tetap menggelora di hati para pengasuh dan para penerus Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Saudara sekalian, kita lihat di antara kegiatan para santri, para Pondok Pesantren Al-Fatah ini, mereka ini adalah para santri dari Madrasah Ibtidaiyah yang dengan tekun mereka belajar, mengikuti pelajaran di kelas mereka masing-masing. Kita dengarkan beberapa fatwa dari Bapak Guru mereka. Mari kita ikut. Bapak Guru dari Temboro yang bernama siapa ini? Yang dengan tekun memberikan pelajaran di Pondok Pesantren Al-Fatah di Madrasah Ibtidaiyah. Saudara adik kita Aubed, putra daripada Al-Mukarram Bapak Kiai, yang dengan senang bersama kawan-kawannya, masih kecil sudah bisa memimpin kawan-kawannya, ini beserta kawan-kawannya yang lain. Mereka ikut menyambut gembira atas kedatangan tamu dari Magetan. Ini saudara-saudara sekalian yang semangat. Ini Bapak Romla yang dalam hal ini pengurus daripada Madrasah Aliyah Negeri. Yang kita ikuti sekarang ini adalah dalam rangka mengerjakan ulangan para